Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Nindya Aurelia Nugroho dengan NIM 23101112220032 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai konsep fonemik, distribusi fonem alofon, serta gugus dan deret fonem. Pertama, kita masuk ke dalam konsep fonemik. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Dan sebaliknya, jika tidak membedakan makna, yaitu bukan fonem. Jadi, fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Nah, agar kita bisa mengetahui apakah bunyi tersebut fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Bisa sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu dibandingkan dengan satuan bahasa lainnya yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama tadi. Kalau kedua bahasa itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Contoh misalnya, kata laba dan raba. Kedua kata itu sangat mirip, masing-masing terdiri dari 4 bunyi. Lanjut, menurut HR, dari yang sudah saya pahami, distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Lalu, sementara itu, untuk mengkaji distribusi fonem akan dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, yaitu distribusi fonem. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, awal, tengah, akhir, seperti pada contoh berikut yang akan saya paparkan di sini. Nah, seperti yang sudah dilihat tadi, ada vokal A, I, U, E, O, U, dan beberapa contoh katanya. Selanjutnya, yang kedua, ada distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G, seperti ini, yang tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti pada contoh berikut yang akan saya paparkan di sini. Lanjut, yang ketiga, distribusi fonem diftong atau gugus vokal. Fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong aw atau au seperti ini, yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh berikut. Terakhir, yang keempat, distribusi fonem klaster atau gugus konsonan. Semua fonem klaster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal kecuali fonem klaster seperti ini, di mana posisi tengah dapat diduduki oleh semua fonem klaster kecuali, sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem klaster. Nah, akan saya contohkan seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi alofon dan distribusinya. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi 2, yaitu bersifat komplementer dan bersifat bebas. Lalu yang disebut bersifat komplementer adalah distribusi saling melengkapi. Yang dimaksud bersifat pendistribusian bebas adalah alofon. Alofon itu dapat digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Selanjutnya, distribusi alofon. Yang pertama, alofon vokal, seperti ini. Yang kedua, alofon konsonan, seperti ini. Selanjutnya, yaitu gugus fonem. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi 2, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Yang pertama, gugus fonem vokal. Gugus fonem vokal atau gugus vokal disebut juga dengan diftong. Diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah seperti yang saya paparkan ini. Lalu selanjutnya yang kedua, gugus vokal konsonan klaster. Klaster atau gugus konsonan dalam bahasa Indonesia seperti yang saya paparkan ini.
Lanjut, kita masuk ke dalam materi deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama, deret fonem vokal. Deret fonem vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Lalu di sini ada contoh, adapun deret vokal dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, deret fonem konsonan. Adapun deret fonem konsonan dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.